Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugi Irfansyah. Saya dari kelas 10 3C1. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam perangkat jaringan komputer. Pengertian komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lain sehingga dapat saling berkomunikasi untuk bertukar data. Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat untuk berbagi sumber daya seperti data dan akses ke internet. Contoh perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas data di antara jaringan tersebut. Router juga memiliki kemampuan untuk membagi alamat IP dan mengelola lalu lintas data untuk memastikan bahwa paket data sampai ke tujuan yang benar. Seperti ini contohnya. Itu adalah router merek TP-Link Archer C7 AC1750 wireless dual band gigabit router yang dipatok di harga 5.548.000. Yang kedua yaitu ada switch. Switch berfungsi sebagai penghubung berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal LAN. Switch menerima data dari satu perangkat dan meneruskannya ke perangkat lain dalam jaringan yang sama. Switch juga dapat mengidentifikasi perangkat mana yang mengirim dan menerima data. Seperti ini contohnya. Ini tadi adalah switch merek TP-Link TL-SGQ08V6 yang dipatok di harga 420.000. Yang ketiga yaitu ada access point. Access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone untuk terhubung ke jaringan kabel. Access point juga dapat memperluas jangkauan jaringan nirkabel. Seperti ini contohnya. Itu adalah access point merek Ubiquiti Unifi UAP AC Lite yang dipatok di harga 1.551.000. Yang keempat yaitu ada modem. Modem atau modulator demodulator adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dan komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jalur telepon atau sebaliknya. Modem sering digunakan untuk menghubungkan jaringan rumah ke internet melalui penyedia layanan internet ISP. Peran modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, memungkinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jalur telepon atau kabel untuk mengakses internet. Seperti ini contohnya. Itu adalah modem merek ZTE F609 yang dipatok di harga 310.000. Yang kelima yaitu ada NIC atau Network Interface Card. NIC atau kartu jaringan adalah komponen yang memungkinkan perangkat komputer untuk terhubung ke jaringan. NIC bisa berupa kartu eksternal yang dipasang pada slot PCI di motherboard atau terintegrasi langsung dalam motherboard. Seperti ini contohnya, yaitu merek TP-Link TG3468 yang biasanya dipatok di harga 130.000. Yang keenam yaitu ada kabel jaringan atau Ethernet. Kabel jaringan digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan seperti menghubungkan komputer ke switch atau router. Kabel yang umum digunakan adalah kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, dengan konektor RJ45. Seperti ini contohnya, yaitu merek kabel STP Belden CAT5E outdoor 305 meter yang dipatok di harga 2.750.000. Yang ketujuh yaitu ada server. Server adalah komputer dengan spesifikasi tinggi yang menyediakan layanan atau sumber daya untuk perangkat lain dalam jaringan server.
dapat berfungsi sebagai pusat data, penyimpanan aplikasi atau pengelola jaringan. Seperti ini contohnya, itu adalah server merek Dell T30 Server Power Edge yang dipatok di harga 11.990.000. Yang kedelapan yaitu ada firewall. Firewall adalah perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan jaringan dengan mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan tertentu. Firewall mencegah akses tidak sah dari luar jaringan. Seperti ini contohnya, yaitu adalah firewall merek FortiGate 30E Firewall yang dipatok di harga 9.125.000. Jadi kesimpulannya, secara general komponen jaringan komputer berfungsi untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan benar di antara berbagai perangkat dalam jaringan. Seperti komponen memiliki peran spesifik yang penting untuk membangun dan memelihara jaringan berfungsi dengan baik. Komponen-komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan lancar, sumber daya dapat dibagi, dan jaringan tetap aman dari ancaman eksternal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.